Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai populasi dan sampel. Anggota kelompok kami terdiri dari, yaitu yang pertama saya sendiri, Aprina Trilestari, yang kedua Bagus Budi Raharjo, yang ketiga Cynthia Firda Aras, yang keempat Muhammad Renaldi. Yang pertama, ada pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan sifatnya, populasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada populasi homogen. Populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Yang kedua, populasi heterogen. Populasi heterogen berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contoh populasi. Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang dan objek lainnya. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi, sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya. Misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, dan lain-lain. Dan hal ini berarti populasi dalam arti karakteristik. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dengan syarat sampel harus representatif atau mewakili. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk pengertian dari probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya, untuk macam-macam probability sampling, yang pertama ada simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat cluster atau area sampling. Yang pertama, pengertian dari simple random sampling dikatakan simple sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, ada cluster atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya ada non-probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, ada jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis, yang kedua ada sampling kota, yang ketiga ada sampling insidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam ada snowball sampling. Nah, yang pertama, sampling sistematis itu merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dan yang kedua, sampling kota merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan terpenuhi. Yang ketiga, ada sampling insidental, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang keempat, ada sampling purposive, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber data adalah orang yang ahli makanan. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, hal ini dilakukan apabila jumlah populasinya relatif kecil. Dan yang terakhir, yang keenam ada snowball sampling. Snowball sampling sendiri merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Nah, seperti ibarat bola salju yang menggelinding, yang lama-lama kemudian menjadi besar. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang tepat digunakan tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Semakin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Namun sebaliknya, jika semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada contoh tabel. Nah, di dalam gambar tabelnya itu sudah dilingkari kotak warna merah. Untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahan 1%, jumlah sampelnya ada 399. Untuk taraf kesalahan 5%, jumlah sampelnya ada 258. Untuk taraf kesalahan 10%, jumlah sampelnya ada 213. Selanjutnya kesimpulan perbedaan antara populasi dan sampel, yaitu jadi populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti, sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi itu sendiri. Dan di antara keduanya terdapat istilah parameter dan statistik. Dikatakan parameter apabila keseluruhan anggota populasi memiliki ukuran karakteristik, sedangkan ukuran karakteristik dari sampel disebut dengan statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.